mulai materi pertemuannya. Tentu saja kepada pemateri satu saya persilahkan. Oh iya, mohon maaf adik-adik, mungkin sebelum itu kita bisa mulai dengan doa. Mungkin adik-adik ada yang bisa tidur. Silakan masalah intinya berani apa mencoba. Organ reproduksi namanya juga tidak lucu. Yang pertama mulai dari testis tadi. Testis itu untuk menghasilkan sperma, di mana sperma dihasilkan, kemudian hormon testosteron juga dihasilkan di sini. Kemudian ada yang kedua, anatomi reproduksi, female reproduction organ. Jadi ini anatomi reproduksi perempuan. Yang pertama tadi kayak ini, jawab tadi yang itu toh, yang jumpai itu yang itu berfungsi untuk kemudian kita masuk pada perkembangan reproduksi masa remaja. Saya silakan dijawab. Jadi pada masa
beberapa penyakit menular seksual. Jadi adik-adik, penyakit menular seksual ini ada HIV/AIDS, yang kedua ada sifilis, yang ketiga gonore, dan yang keempat itu ada herpes genital. Jenis darah apa yang berfungsi untuk menjaga sistem antibodi kita dalam tubuh, atau supaya gini kan, virus yang masuk itu tidak dapat menyerang sistem imun tubuh. Selanjutnya adik-adik, di sini juga kami akan menjelaskan materi tentang kehamilan tidak terencana. Jadi adik-adik, kehamilan tidak terencana pada usia remaja itu sangat rentan. Dan mungkin di beberapa sekolah atau tidak di Rembang sudah banyak kehamilan yang terjadi di usia remaja. Dan penyebabnya itu salah satunya adalah hubungan seks tidak aman dan kurangnya pengetahuan. Jadi karena kurangnya pengetahuan adik-adik tentang seks bebas, makanya hari ini kami datang untuk melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Dan dampaknya adik-adik, dampaknya ini kehamilan tidak terencana ini seperti pada kesehatan ibu, anak, sosial, ekonomi, bahkan psikis dan biologis. Dampak biologisnya seperti apa adik-adik, terutama pada perempuan? Adik-adik bayangkan saja, adik-adik ini umurnya masih kecil, masih belum siap untuk begini melahirkan. Bayangkan saja kalau kondisi biologisnya kalian umur belum matang, habis itu baru kalian dipaksakan untuk begini kan, mengalami suatu keadaan mengandung seorang anak. Bayangkan jika hal itu terjadi. Dan bahkan menurut data yang sudah kami riset di beberapa penelitian itu, di Indonesia ini banyak terjadi kematian ibu dan anak akibat kehamilan tidak terencana ini di usia remaja. Yang jika kalian mengalami kehamilan tidak terencana di masa remaja, untuk beli susunya anak saja kadang-kadang susah. Untuk misalnya selama kehamilan, cakupan nutrisi selama kehamilan sudah susah. Karena apa? Kita masih didayai oleh orang tua kita. Terutama permisi kalau kita orang tua yang petani, karena saya juga orang tua yang petani. Kalau kita sudah mengalami kehamilan tidak terencana, ini pasti sangat berdampak pada apa? Kondisi ekonomi. Jadi adik-adik pikir baik-baik. Lebih baik adik-adik sekolah dulu, kuliah baik-baik, kerja, habis itu siapkan dengan matang. Apa adik-adik? Apa yang kalian tentukan di masa kini, itu yang kalian dapatkan di masa depan. Kemudian saya harus menjelaskan tentang cara mencegah masalah kesehatan reproduksi. Jadi kalau adik-adik baca semua itu, adik-adik sudah lakukan atau belum? Jangan sampai kalian berpikir berbuat negatif pas India ini itu sakit ini saja, itu sangat bermasalah dengan kesehatan adik-adik. Jadi kita jangan sampai berpikir kayak kita harus berpacaran supaya saling percaya kita harus seperti ini. Tidak boleh kan? Tidak ada. Jadi seperti ini adik-adik. Jadi seperti itu, untuk kasih bangun pagi atau saya menyukai dia ini karena ketika saya ke sekolah saya semangat. Itu yang positif. Jangan sampai berpikir saya harus dengan dia tapi saya harus serius. Yang kesehatan reproduksi sudah tidak aman. Segera kita berkontak ke dokter, kemudian konsultasi. Jangan malu. Kalau untuk kesehatan jangan malu.
penulisan surat atau apa kamu apa